Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbaiki kepanasan saat mengisi daya pada Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Anda. Jadi seperti yang Anda lihat, saya punya Z Flip 7 FE di sini dan sangat normal bagi ponsel menjadi sedikit panas saat diisi dayanya. Dan sangat normal untuk ponsel ini menjadi sedikit lebih panas dibandingkan ponsel biasa karena ponsel ini memang cenderung panas terutama di sekitar area layar atas karena disitulah baterai berada dan berdasarkan pengalaman saya ponsel ini memang bisa menjadi cukup panas. Meskipun begitu, terkadang jika ponsel ini benar-benar overheat, misalnya suhunya di atas 45 derajat Celcius, saya tidak begitu tahu berapa dalam Fahrenheit, tapi Anda bisa cek sendiri. Jika ponsel terasa sangat panas dan tidak bisa digunakan, mungkin ada beberapa hal yang bisa Anda perbaiki agar tidak terlalu panas. Yang pertama adalah memeriksa aplikasi latar belakang yang menyebabkan panas dan konsumsi daya tinggi. Karena semakin banyak daya yang digunakan sebuah aplikasi, semakin banyak pula panas yang dihasilkan. Dan untuk memeriksanya, buka pengaturan. Lalu di pengaturan, Anda mungkin perlu masuk ke bagian baterai. Di bagian baterai, Anda akan melihat daya dan konsumsi dari berbagai aplikasi saat Anda menggulir ke bawah. Dan dalam kasus saya, Anda bisa lihat, saya belum menggunakan ponsel untuk beberapa saat, jadi datanya tidak terlalu banyak di sini. Tapi jika ada aplikasi yang menurut Anda menggunakan terlalu banyak daya, lebih banyak dari seharusnya, maka Anda mungkin ingin membatasi aktivitas latar belakang jika itu bukan penyebab utamanya. Jika penggunaan daya tersebut bukan disebabkan oleh Anda yang benar-benar membuka dan menggunakan aplikasi, melainkan oleh aktivitas latar belakangnya, maka Anda mungkin ingin membatasi penggunaan aplikasi dan aktivitas latar belakangnya. Tapi ingat, jika ada aplikasi yang Anda butuhkan notifikasinya agar dikirim tepat waktu, jangan aktifkan pembatasan penggunaan latar belakang karena itu bisa menyebabkan notifikasi menjadi terlambat. Jika Anda benar-benar peduli dengan notifikasi dari aplikasi tertentu, sebaiknya jangan menonaktifkan, jangan mengaktifkan pembatasan penggunaan latar belakang. Namun jika ada aplikasi yang menurut Anda tidak membutuhkan begitu banyak daya, maka Anda bisa mengaktifkan pembatasan penggunaan aplikasi di latar belakang, atau Anda juga bisa mengurangi penggunaan aplikasi tersebut, terutama saat mengisi daya ponsel, karena saat mengisi daya, ponsel menghasilkan panas yang paling tinggi. Sekarang, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan Anda menggunakan charger dan kabel yang asli, dan itu tidak harus charger dan kabel original dari Samsung. Tidak masalah jika bukan dari Samsung, tapi pastikan charger tersebut berasal dari merek yang terpercaya dan cukup terkenal, yang memang Anda percayai, dan bukan charger generik murah tanpa merek yang bisa menyebabkan perangkat Anda menjadi panas. Karena jika charger tidak asli, bisa saja menghasilkan output daya yang tidak konsisten yang nantinya harus diatasi oleh ponsel Anda, dan untuk mengatasinya, ponsel akan menghasilkan panas untuk membuang kelebihan daya tersebut, bukan? Jadi sebaiknya Anda menggunakan charger dan kabel original. Sekarang hindari menggunakan ponsel saat sedang diisi daya, terutama jika Anda bermain game saat mengisi daya. Itu menghasilkan banyak panas, karena game memang menghasilkan banyak panas dan pengisian daya juga menghasilkan panas. Jadi jika Anda melakukan keduanya secara bersamaan, maka Anda cukup normal jika ponsel menjadi panas. Dan Anda tahu, jika benar-benar terlalu panas, jika suhunya sangat tinggi, sampai tidak nyaman di tangan Anda, maka sudah pasti juga tidak nyaman untuk baterai Anda. Jadi, hal itu bisa menyebabkan baterai Anda cepat menurun kualitasnya, atau hal-hal semacam itu. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu melepas casing pelindung. Jika Anda menggunakan casing pelindung pada ponsel Anda, maka itu bisa saja mengurangi pembuangan panas dan dapat menyebabkan beberapa masalah.
Jadi jika Anda mengalami masalah dengan pembuangan panas, Anda mungkin ingin melepas casing tersebut. Dan hal berikutnya adalah mengisi daya ponsel Anda di tempat yang sejuk dan memiliki ventilasi yang baik. Dan maksud saya di sini adalah terutama jangan pernah mengisi daya ponsel di bawah bantal. Saya tahu ada beberapa orang yang melakukan itu saat mereka tidur, dan itu adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan pada ponsel Anda dan juga pada diri Anda sendiri. Dan saya tidak sedang membicarakan radiasi di sini. Saya bukan ahli radiasi, tapi saya adalah ahli dalam penggunaan ponsel sehari-hari. Dan mengisi daya ponsel Anda di bawah bantal bahkan bisa menyebabkan ponsel Anda meledak karena suhunya menjadi sangat panas. Tidak ada ventilasi sama sekali. Ponsel menghasilkan panas. Panasnya tidak menyebar kemana-mana, dan itu bisa saja menyebabkan ponsel Anda terbakar, meledak, mengeluarkan asap, atau hal-hal semacam itu. Kita tidak menginginkan hal itu, jadi pastikan ponsel Anda selalu diisi dayanya di tempat yang sejuk dan memiliki ventilasi yang baik. Jadi, menyimpan ponsel di saku saat mengisi daya juga bukan ide yang bagus, dan mengisi daya di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari langsung, juga merupakan ide yang sangat buruk. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran kami, karena kami akan kembali dengan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.